Shalom Shalom pemirsa, pemirsa. ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia Good News Program. Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa ada satu musim yang sekarang kita lagi hidupi, yaitu musim pandemik, di mana kita semua lagi bergulat dan melawan satu musuh yang sangat besar yang bernama COVID-19. Nah, episode hari ini kita akan menampilkan ada seorang sahabat kami yang Tuhan izinkan untuk sembuh, melewati satu lembah kekelaman yang sangat parah, ya. Dan kemudian bagaimana dia terjangkit COVID-19, kemudian bahkan nanti saudara akan bisa dengarkan bagaimana dia akan istilahnya itu mempunyai pikiran-pikiran yang sangat kalut, benar gak ya? Dan bahkan istilahnya itu melewati lembah kematian. Bagaimana kisahnya nanti seseorang ini bisa sampai sembuh dan kemudian bisa menjadi kesaksian. Siapa orang ini, Dep? Narasumber yang satu ini sudah nggak asing lagi buat kita ya. Itu Kapten Pilot Rico Seta Mavela. Dia ini kapten yang pernah menyelamatkan satu pesawat keluar dari gempa bumi di Palu. Betul. Ya. Jadi topik malam ini atau topik hari ini judulnya adalah sembuh dari COVID-19. Jangan lupa teman-teman sekalian, apabila topik ini sudah atau Anda kira menjadi berkat buat kita semua, ayo bagikan kepada siapapun orang-orang yang Anda kenal, kepada sahabat, keluarga, atau kepada forum-forum WhatsApp group di mana Anda misalnya ada, dan kemudian ini akan menjadi berkat. Dan jangan lupa untuk subscribe, yuk langsung subscribe di channel YouTube daripada Anugerah Ministries, supaya nanti ada setiap episode baru, ini juga Anda akan mendapatkan notifnya. Nah, Oke? Sudah nggak sabar pasti kan, ingin tahu seperti apa kisahnya. Nah, kita saksikan dulu satu tayangan video klip yang berikut ini. Near Death Experience. Pengalaman waktu kita bersentuhan dengan maut. Masih ingat kejadian di Palu? Kesaksian dari Kapten Rico Seta Mavela, di mana beliau take off beberapa saat sebelum terjadi gempa di Palu. Kali ini Rico Seta Mavela kembali bergumul dengan maut. Ketika didiagnosa positif COVID-19, tanpa ada jaminan di masa-masa karantina, Rico Seta Mavela tetap menjaga kepercayaannya bahwa Tuhan akan kembali menolongnya. Yuk saksikan kesaksian selengkapnya bersama Kapten Rico Seta Mavela hanya di Good News Program. Wow. Lama sekali. Sampai berapa derajat? Jadi itu cuman 39,7, 39. Itu tinggi banget. Itu udah hampir pingsan. Ya, oke, kembali bersama dengan kami di Good News Program. Kita percaya bahwa acara ini pasti akan menjadi berkat. Bagi Anda yang baru tune in, kami mengucapkan selamat bergabung di acara Good News Spesial. Dan kita percaya bahwa episode ini pasti akan menjadi berkat. Ayo teman-teman sekalian, kami tentunya rindu sekali untuk tahu siapa Anda dan dari mana Anda menyaksikan tayangan spesial ini. Anda boleh ketikkan nama Anda. Dan kalaupun Anda sehat, ngomong dong. Nama saya misalnya Daniel, saya sehat, saya di Jakarta gitu ya. Jadi katakan seperti itu. Bagaimana Deb, bisa diulang? Ya, boleh diketikkan di kolom komentar ya. Saya Debbie dari Jakarta, saya sehat. Misalnya seperti itu. Nah, seperti yang kami janjikan, saat ini kami akan menampilkan narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu, yang sudah nggak asing lagi buat kita, yaitu Kapten Pilot Rico Seta Mavela. Shalom Kapten, apa kabar? Yes. Alright, apa kabar Kapten? Shalom Pastor, salam Ibu, apa kabar? Sehat, puji Tuhan, masih dalam proses recovery lah gitu. That's right. Anda selalu menjadi berkat walaupun melalui berbagai macam pergumulan-pergumulan yang tentunya
tidak ringan gitu ya. Saya terus terang secara pribadi cukup kaget pada waktu mendengar ada kabar bahwa Kapten Rico itu kena COVID-19. Kira-kira 2 minggu sebelumnya saya dengar santeran kabar bahwa ada seorang pilot maskapai penerbangan swasta itu kena sakit COVID gitu. Saya nggak nyangka bahwa itu Anda gitu loh ya. Nih Kapten, kita ingin tanya nih, bisa cerita sedikit nggak dielaborate bagaimana sih Kapten kok bisa kena COVID-19? Iya, asal muasalnya itu gejalanya seperti apa? Silakan Kapten. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pastor, terima kasih Ibu. Suatu kehormatan saya bisa diundang di sini. Sekali lagi selalu saya bilang kesaksian ini bukan tentang saya lagi, tetapi tentang Tuhan kita yang hidup, yang luar biasa. Kemudian kalau ditanya saya kenanya di mana, saya nggak tahu, tetapi tanggal 28 itu saya sempat jatuh sakit di pesawat mau berangkat ke Jeddah. Jadi di situ badan saya lemah, tetapi pencernaan yang kena. Terus kemudian saya dikasih obat. Setelah dikasih obat dinyatakan membaik, saya boleh terbang. Terus kembali dari Jeddah ke Jakarta, kira-kira pulang tanggal 6, itu tanggal 8 saya jatuh sakit lagi, demam, Itu, sakit pencernaan. sorry Kapten, itu 8 Maret apa 8 April? Oh, Maret. Okay. Itu tadi sebelumnya 28 8 Februari, berarti mulainya. kemudian 8 Maret saya jatuh sakit lagi. Jadi memang daya tahan tubuh saya sepertinya sudah mulai merosot. Nah, kemudian saya mulai sakit lagi, dikasih obat dari rumah sakit, kemudian mulai membaik. Tetapi mulai tanggal 15 kok badan mulai nggak enak, 16 mulai muncul batuk dan demam gitu. 17 saya ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta, saya berobat, saya dikasih antibiotik, 3 hari nggak sembuh, saya kembali lagi hari ketiga, dikasih antibiotik 5 hari, nggak sembuh lagi. Indikasi pertamanya memang panas tinggi dan batuk. Kemudian saya di ronsen cuman waktu itu keluarnya bronchopneumonia. Nah itu bronchopneumonia waktu itu masih dianggap sebagai mungkin karena bronko ya, tetapi ternyata COVID itu yang penyebab utama daripada bronchopneumonia. Karena penyakit ini kan masih baru ya, jadi orang masih bingung. Orang saya sempat tanya sama dokternya, kok dok ini kemungkinan COVID apa tidak? Enggak, gitu. Jadi saya pikir saya bukan COVID. Kemudian hasil darahnya awal-awal itu masih baik. Tapi sudah hari ke-8, hari ke-7, hari ke-8 masih nggak sembuh juga. Akhirnya saya dari situ kembali ke Medistra, dari Medistra kemudian diperiksa, disuspek juga bahwa ini sepertinya Anda harus ke rumah sakit rujukan. Saya kembali lagi ke rumah sakit tersebut. Saya bisa cerita rumah sakit RSPAD waktu itu, saya minta dirawat di UGD. Di UGD ternyata tidak bisa rawat, mereka bilang ke Wisma Atlet. Akhirnya saya pergi ke Wisma Atlet. Saya adalah alumni Wisma Atlet pertama, tanggal 23 saya datang, tetapi saat itu belum buka. Saya kembali tanggal 24. Saya masuk 24, 25, tapi karena masih baru, jadi proses penanganannya belum siap mereka itu belum intensif. Akhirnya saya istilahnya larilah dari Wisma Atlet tanggal 25, pergi ke Rumah Sakit Abdi Waluyo dan dites darah di situ, baru agak detail hasil CPR namanya. Si reaktif protein saya cukup tinggi. Nah itulah ditulis di situ suspected COVID-19 harus ke rumah sakit rujukan. Wow. Demikian, saya dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Ya, kami tahu bahwa frekuensi penerbangan Kapten ini sangat sibuk banget gitu ya. Dan kalau misalnya kita boleh kilas balik sedikit gitu ya, kira-kira kalau saya nggak salah di sekitar awal bulan Februari itu sudah ada kabar bahwa ada penumpang Indonesia, warga negara Indonesia dari Jeddah ke Indonesia waktu itu ditengarai kena COVID. Apakah benar itu penerbangan Anda juga gitu? Saya sih waktu itu mungkin pernah dengar juga ya, tetapi saya nggak pasti itu ada di mana, penerbangan yang mana ya. Tapi memang kalau di luar kan sudah nyebar kemana-mana ya masalah COVID ini gitu loh. Jadi mulai dari di Indonesia mulai terkenal COVID itu kan awal Maret ya, awal Maret. Februari itu di luaran ceritanya.
Tetapi bisa saja orang ketularan dari luar, mungkin saya dalam penerbangan bisa saja, kita nggak tahu di mana ketularan. Ya, ya, ya. Ya. Karena Kapten juga ini ya, apa frekuensi bertemu dengan manusia banyak orang sering sekali gitu ya, karena terbang-terbang terus. Ya, Betul. waktu akhirnya sakit cukup parah, sempat terlintas nggak apakah ini COVID gitu? Itu tuh saya masih belum percaya. Sampai saya suspek aja saya pikir masa sih saya COVID gitu loh. Karena saya lihat simptomnya, flu nggak ada, sakit tenggorokan nggak ada, tetapi panas batuk kan itu salah satunya. Bisa aja, saya mikirnya ini sakit paru batuk biasa, tetapi memang parah sih. Rentan waktu saya demam itu ternyata dari tanggal 16 Maret sampai 6 April. Sudah keluar dari rumah sakit aja masih datang demam. Oh, wow. Lama sekali. Sampai berapa derajat waktu? Jadi itu cuman 39,7, 39. Itu tinggi banget. Itu udah hampir pingsan. Ya, ya. Itu rasanya badan itu kayak dicabik-cabik, rasanya wah sakit sekali seluruh kujur tubuh di belakang tubuh ini. Oke, ya. Kita akan lanjut ya Kapten ya setelah break ya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Nah kalau yang ini gimana nih? Parah banget kelihatan. Yang ini kok serem ya kelihatannya Kapten? Ini iya memang serem, ini di klinik Pinerenya. Anda masih menyaksikan kami di Good News Program. Tema kita hari ini adalah sembuh dari COVID-19 ya. Memang Kapten pilot yang satu ini sepertinya kok dikejar-kejar maut gitu ya. Habis selamat dari gempa Palu, sekarang dia juga mengalami positif COVID-19, tapi puji Tuhan sudah sembuh. Nah kita mau kembali wawancara dengan Kapten pilot Riko Seta Mavela. Ya kembali kepada Kapten. Jadi waktu itu sudah sampai ke Rumah Sakit Persahabatan, penanganannya seperti apa Kapten? Boleh diceritakan keadaannya ketika dirawat di sana? Jadi kenapa saya bisa sampai di Persahabatan? Waktu itu karena habis pulang dari Abdi Waluyo, saya kan isolasi di apartemen sekarang ini. Di apartemen ini besoknya saya datang ke sana, tapi itu semua karena pertolongan tim ya, ada sahabat-sahabat kami, ada dokter juga yang membantu, sehingga saya bisa sampai di Persahabatan. Saya masuk Persahabatan itu bukan saya datang, saya dijemput ambulan. Keadaan saya parah, udah setengah nggak sadar, tapi akhirnya masuk apartemen, mereka bersama sapam istilahnya dobraklah masuk apartemen, saya digotong di kereta gitu, terus dikeluarin teman, masuk ke ambulans, kasih oksigen. Jadi saya tuh antara setengah sadar ini masuk ke rumah sakit ini di ruang apa. Akhirnya masuk pertama itu saya tahu itu di ruang UGD. Jadi saya diterima di ruang UGD dengan baik, ambulans, they treat me so well. Kemudian di rumah sakit memang karena ini penyakit baru, orang juga masih mungkin masih meraba ya. Tapi saya ditaruh di UGD. Di UGD itu campur sama orang macam-macam lah di UGD. Keadaannya memang cukup ngeri juga, beberapa orang gitu ya. Kemudian dari UGD situ saya mulai malamnya dipindah ke ruang isolasi. Kalau ditanya perawatan mereka sangat-sangat luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, they fight for your life. They fight for your life. Sekalipun COVID-19 belum ada obatnya sampai sekarang, tetapi nurse, cleaner, orang-orang medis, dokter, they are awesome people. Makanya mereka luar biasa sekali. They fight for your life. Tapi waktu itu panik gak keadaannya di rumah sakit? I mean like tiba-tiba kan karena pandemik banyak orang yang kena gitu. Jadi apakah overwhelming, apakah understaff sampai gak cukup untuk nampung pasien, kekurangan tenaga medis atau bagaimana? Waktu yang di Wisma Atlet sih memang sedikit overwhelming karena timnya kurang, dokternya kurang, ya masih baru sekali, pasiennya banyak sekali. Di Rumah Sakit Persahabatan saya nggak begitu melihat, tetapi pada saat sehari sebelumnya saya datang, memang banyak yang mendaftarkan diri gitu loh. Ada tenda-tenda kan juga yang mereka harus daftar sana, screening juga. Memang luar biasa. Saya dapat rumah sakit itu masuk ke kamar itu memang anugerah Tuhan juga sih. Jadi harusnya saya masuk ke tenda screening dulu, cuman keadaan saya udah parah, itu menyebabkan saya bisa masuk gitu ke situ. Jadi memang
Ya hektik pasti. Iya. Berapa hari Kapten dirawat di Rumah Sakit Persahabatan? Puji Tuhan cuma 9 hari. 9 hari. Selama 9 hari itu Kapten diapakan aja penanganannya? Oke, di UGD X-ray. Kurang lebih dalam waktu 9 hari saya di X-ray 7 apa 8 kali, itu saya nggak ingat. Dalam sehari? Total X-ray. Enggak, dalam rentan 9 hari oke. itu. Jadi kayak setiap hari di X-ray gitu ya? Sampai 8 kali di ronsen, di X-ray. Oke. Kemudian saya ya pakai oksigen, kemudian makanannya luar biasa baik, dan perawatannya juga baik ya. Kemudian kamar isolasi pertamanya juga bersih, baik. Kemudian akhirnya saya dipindah ke ruang isolasi yang ada pasien, juga sama. Mereka sangat care sekali. Makanannya enak-enak, dan luar biasanya pemerintah nanggung seluruh biaya. Wow. Yeah. That's amazing. Oh wow, oke. Amazing, ya. Mahal sekali. Saya cuma tanda tangan aja. Thank you Pak Jokowi dan pemerintah. Apakah karena Kapten mungkin punya askes atau mungkin punya BPJS yang kelas 1 atau apa enggak? Saya ada tapi saya nggak pernah saya pakai. Saya masuk ke itu klinik bledeng gitu, keluar cuma tanda tangan. Oh really? Wow. Oke. Dan bukan dari perusahaan Anda, juga bukan asuransinya ya? Bukan, ada saya asuransi tapi tidak saya pakai. Oh oke, good. Jadi ini kita juga pengen tahu nih, saya dapat beberapa foto dari Kapten, kalau boleh ini saya share dulu ya. Ini kejadiannya waktu apa nih Kapten? Di RSPAD, itu keadaannya udah welek gitu istilahnya ya. Itu di RSPAD kayak burung betet, rambutnya naik ke atas, itu udah panas tinggi, udah nggak jelas. Ini RSPAD kalau nggak salah hari pertama, 3 hari pertama. Terus saya kan kembali lagi. Yang satunya ini kalau nggak salah sama ya, saya lupa juga. Pokoknya ini keadaannya mungkin beda hari lah. Oh gitu. Itu saya ada 2 kali. Nah kalau yang ini gimana nih? Parah banget kelihatan. Yang ini kok serem ya kelihatannya Kapten? Iya, memang serem. Ini di klinik Pinerenya. Bisa cerita nggak ini lagi video call sama siapa? Ini saya ditelepon sama teman angkatan saya pilot. Mereka memonitor, karena teman-teman hampir semuanya kalau saya lagi bisa angkat telepon, saya angkat. Mereka memonitor, menanyakan, ya kan, termasuk keluarga, sahabat, semua teman-teman angkatan penerbang juga pada care. Terus mereka info sama saya, teman-teman saya nanti yang bawa obat-obatan dari mana? Dari Cina pakai Garuda Indonesia. Salah satunya yang paling parah katanya tanggal 1 April. Ini fotonya menunjukkan tanggal 1 April ya, jam 12.20 nih ya. Oke, ini yang yeah, menunjukkan bahwa bronkopneumonia tadi. Iya, itu kabut itu ya, dokter yang tahu ya, kabut. Ini tadinya kalau dilihat ronsen saya yang dari SPAD bersih, ya, ada pneumonia tuh kayak cairan gitu ya. Oh, oke. Cairan. Iya, oke. Good. Ini satu pengalaman yang sangat berharga banget. Oke, kita akan take a break dulu. Jadi kita tahu bahwa sekali lagi teman-teman pemirsa, kita tidak tahu kondisi Anda. Tetapi saya percaya bahwa di dalam kondisi apapun juga kadang-kadang kita bertanya gitu loh ya. Dan bahkan orang yang sangat beriman pun itu bisa bertanya bahwa Tuhan engkau di mana gitu pada saat seperti ini. Nah nanti kita akan masuk dalam ranah iman di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa sekalian, tayangan ini pasti akan menjadi berkat. Stay tune bersama dengan kami hanya di Good News Program. Ada beberapa hal yang saya bilang begini, sembuh apa tidak, aku harus tahu bahwa Tuhanku memegang tanganku. Masih bersama kami di Good News Program, kita akan lanjut dengan bincang-bincang kita dengan Kapten Pilot Riko Setamavela, sembuh dari COVID-19. Nah, Kapten Pilot Riko ketika masih dirawat gitu ya, rasanya itu sempet nggak kayak bertanya mungkin sama Tuhan atau sedih atau takut, gimana kalau aku tidak terselamatkan? Seperti apa perasaannya waktu itu? Ngomongnya mesti jujur loh tapi ya, ngomongnya mesti jujur ya. Jujur,
kalau boleh saya gini, Sakit ya berarti. ada benar-benar semua pertanyaan tentang Tuhan itu ada semua, jujur benar. Tuhan, are you still with me? Ah, Bakal sembuh apa enggak aku? Terus kalau misalnya dipanggil, am I ready or not? Well, itu semua ada. Segala sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan, nanti peti matinya kayak ya gimana. ampun. Wow. Muncul. Saya bilang, oh iya untung saya udah beli San Diego Hill. Jadi wah, itu pikiran yang ini seliweran semua. Kan nggak boleh ditengok kan? Ya Oh, udah iya, saya iya, bilang iya. this is Sempat mikir gak? pikirannya Sempat mikir gak nanti di San Diego Hill kerasan gak gitu? ya kerasan. Mungkin ada buat pemirsa yang nggak tahu San Diego Hill itu adalah Tempat tempat pemakaman. pemakaman di Jakarta. Daerah Ya. daerah sana lah, Cikarang sana terus itu. Terus gimana jadi Kapten pergumulannya pada masa-masa 9 hari di Rumah Sakit Persahabatan itu? Ya, jadi begini, memang pada saat sakit itu kan saya awal-awal memang mendinai karena dokter bilang bukan. Jadi saya nggak kena COVID gitu kan. Tetapi keadaan saya membuat saya masuk ke UGD, dari situ naik ke isolasi. Itu memang bagi saya sudah parah, dan saya udah nggak mikir ini COVID atau apa, udah terserah saja. Yang penting kenapa badan saya hancur begini. Jadi ada 3 hal saya belajar. Tubuh udah nggak bisa diandalkan, jiwa sudah nggak bisa diandalkan. Saya selalu bilang di kesaksian, hanya roh yang bisa menyelamatkan. Pada saat itu, semua yang pikiran seliweran dari mulai San Diego Hill sampai peti, sampai bisa sembuh apa tidak, mempertanyakan Tuhan, itu saya buang. Ada beberapa hal yang saya bilang begini, sembuh apa tidak, aku harus tahu bahwa Tuhanku memegang tanganku. Keren. Mulai dari situ, ya, dari situ saya mulai bilang sama Tuhan, kalau di kesaksian saya bilang, saya mulai step by step mempersiapkan yang terburuk sekalipun. Kalau saya harus menghadap Tuhan, kalau saya dipanggil, saya udah mulai flashback ke belakang apa yang saya buat, kemudian saya siap mempertanggungjawabkan. Saya bilang, Tuhan, kalau kapanpun saya akan tetap setia sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan juga, kalau boleh nafas terakhirku tetap bisa memberitakan Yesus ke siapapun. Wow. Dan itu, roh itu yang membuat jiwa saya bangkit pada saat saya fokus sama Tuhan. Saya bilang begini, saya memikirkan apa yang Tuhan Yesus buat disalib, dicambuk, sampai dipaku. Itu membuat seolah-olah sakit saya mulai hilang. Tapi jujur masih sakit. Tetapi roh itu bangkit. Roh itu yang membuat jiwa saya tumbuh, berdiri, kemudian tubuh saya mulai mengerjakan apa yang roh itu mau. Gitu loh. Di situ saya mulai angkat pujian, tapi jangan dilihat saya masih bisa ngomong, angkat pujiannya sambil batuk parah. Jadi kalau dilihat batuknya itu berapa kali, wah udah nggak jelas rasanya. Itu saya mulai puter lagu di HP, saya mau mulai baca firman. Jadi baca firmannya bukan seperti orang baca firman biasa, baru seayat 2 ayat, udah nggak kuat lagi, saya taruh lagi, saya mulai berdoa gitu ya buat orang-orang. Saya bilang, Tuhan, ini kesempatan terakhirku. Jadi I'm just counting my days. Jadi betapa remuknya jiwa kalau sudah nggak jelas. Pertolongan kan nggak setiap hari dokter sama perawat ada di samping saya. Jadi pada saat sakit, saya mau bel di mana, nggak ada. Jadi you are alone. Walaupun di UGD ini baru fase UGD, ini belum ruang isolasi. Dari situ saya mulai doain orang-orang yang parah. Dari situ malamnya saya dipindah pada saat saya dipindah ke ruang isolasi sendiri, itu benar-benar merosot. Karena Anda sendiri, benar-benar sendiri di ruang isolasi. Nobody's there. It's just you and God. Wow. Jadi ketika dipindah ke ruang isolasi malah merosot keadaannya. Tambah depresi ya? Iya, depresi. Karena depresi sendiri, ya kan? Terus tempat tidur ruangannya agak gede sendiri tempat tidurnya gitu kan. Wah begini, wah itu benar-benar depresi banget. Tetapi kembali lagi, memang hanya roh yang sanggup membangkitkan saya. It's nothing else. Dari situ saya mulai pikirkan apa yang roh mau. Wah, firman lagi mulai saya buka lagi, saya nyanyi lagi. Langsung kalau ada perawat saya mulai doain.
Saya udah nggak mau mikirin diri saya sendiri. Kok orang tanya, kok kamu nggak doa kesembuhan? Siapa yang nggak pengen sembuh? Tetapi gini, fokus saya lebih baik kepada hari-hari yang tinggal-tinggal hitungan ini loh. Gitu kan? Jadi saya benar-benar fokusin untuk situ. Saya pengen sembuh, tetapi hari itu Tuhan, let your will be done. Itu yang penting. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, gini loh, sembuh apa tidak? Saya belajar banget dari kasus ini. Sembuh atau tidak, yang perlu dari kita adalah proses berjalan bersama Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan beri aku kekuatan untuk lewatin semua ini. Saya bilang, karena apa? Kalau kita tidak pernah melewati prosesnya ini, kita nggak pernah tahu. Sekalipun sembuh atau dipanggil Tuhan, tangan Tuhan megang kita apa enggak, kita nggak tahu. Itu saya fokus. Jadi saya tidak melihat hasil, tetapi proses saya step by step terus saya ikutin terus. Nah, mulai saya digerakkan sama Roh untuk doain, untuk ini, terus gitu. Sampai akhirnya besoknya saya dipindah ke ruang isolasi yang ada pasien. Awalnya saya nolak, karena pasien COVID juga kan. Wah, di sini mikir, ini gue COVID apa bukan gitu kan. Wah, bisa ketularan, tambah parah gitu. Jadi nolak, tetapi kata Tuhan, kamu harus pindah. Sampai susternya tuh ngerayu saya nggak mau. Tapi akhirnya tetap harus pindah. Oke. Sambil jadi gini, saya mau kasih apa yang saya alami ya. Saya ceritain sedikit. Ini saya catat. Sampai hari ini baru pertama kali saya nyatet. Saya tuh baru sadar ternyata banyak sekali. Ini saya bacain. Demam dari tanggal 16 sampai tanggal 6 April. 16 Maret 6 April. Panas tinggi 38 sampai 39,5,7. Terus batuk sampai ada darahnya. Kemudian lidah nggak bisa rasa atau asin. Terus kemudian tulang punggung sakit semua. Sakit dari telapak kaki sampai kepala di bagian belakang. Kemudian kulit beberapa kalau dulu masih bisa lihat kebakar gitu ya. Nggak tahu karena obat atau karena panas saya nggak tahu. Hitam-hitam, bercak hitam gitu. Nafas bukan sesak tapi pendek. Terus kemudian tulang belakang bawah di ekor itu sakit karena nahan batuk yang luar biasa. Kemudian akibat batuk ambeien. Oh. Itu lucu kejadian ambeien itu. Ambeien pada saat jam 12 sampai jam 3 saya tiba-tiba kebangun karena demam. Saya itu seperti dengar besok kamu ambeien. Itu sampai kaget. Saya kebangun karena panik sekali. Mohon maaf akhirnya saya pegang. Oh nggak ada ambeiennya. Di hari yang sama mulai menjelang siang kaki saya kan kalau tidur kan agak megar ya dua-duanya gitu ya. Kok agak sakit pas saya pegang sak jempol gini. Wow. Ambeiennya sak jempol. Jadi penderitaan tambah parah lagi dan wow amazing. Kemudian saya ada diare. Kalau waktu awal-awal itu matanya agak kemerahan pink gitu ya. Badannya sakit semua, berat badan saya dalam 9 hari turun 8-9 kilo. Kemudian nggak bisa makan low appetite. Jadi banyak sekali. Itu painful sekali. Tapi kalau lagi reda, dia bisa datang 4-6 kali. Tapi di antaranya kalau lagi reda, ya itu lumayan enak gitu. Paracetamol nggak mempan, turun cuma sejam, 2 jam ada lagi. Wow. Sebelumnya pernah nggak ada sakit yang Kapten alami separah ini? Oh separah ini DBD, di hari keempat saya almost gone. Itu pernah. Terus tahun 2001 saya kena tifus di Bangkok, minggu dirawat. Itu juga lumayan severe juga. Sakit ya. Oke. Berarti istilahnya ini salah satu yang terparah. Oke, kita akan take a break dulu ya. Nanti kemudian kita akan kembali bersama dengan Kapten Rico Mavela. Ya, kita percaya bahwa acara ini menjadi berkat buat Anda. Masih ada beberapa segmen, jangan kemana-mana. Dan kalaupun Anda baru menyaksikan broadcast ini, jangan lupa untuk share ulang kepada halaman pribadi Anda dan kepada teman-teman Anda yang lain. Stay tune hanya di Good News Program. Dan itu, nafas itu, waduh benar-benar berharga. Saya sekarang ini kalau tiap pagi jalan ketemu orang rokok, ya saya bilang, hey, kamu berhenti rokok nih. Kamu kena COVID, itu ya paru-paru dibutuhin banget. Ya, kembali bersama dengan kami di Good News Program, sembuh dari COVID-19. Siapa yang nggak pengen sembuh? Herannya,
Ada orang-orang yang dipanggil Tuhan karena COVID-19, tetapi mengapa ada orang-orang pula yang Tuhan pilih untuk bebas dari COVID-19? Nah, di tengah-tengah kita ada seorang Kapten Rico Seta Mavela yang sudah menjadi berkat dan sangat fenomenal sekali karena gempa di Palu, dan saya mau langsung bertanya kepada beliau. Ya Kapten, kembali kepada Kapten. Jadi kalau kita mau tahu nih, ada orang-orang yang sembuh dan ada orang-orang yang tidak sembuh. With all due respect kepada keluarga yang sudah ditinggalkan, kita nggak akan pernah mengerti misteri atau sakit hati dan kangennya daripada papa, mama, mungkin opa, oma, atau anak mungkin ya yang sudah berpulang terlebih dahulu. Nah, tetapi kita ingin tanya nih, kenapa menurut Kapten Tuhan kok pilih Anda untuk sembuh dari COVID-19? Silakan. Ya, memang kalau di Mazmur 91 sih saya melihat begini. Anak Tuhan, kita ngomong tentang anak Tuhan dulu, memang orang yang memang melekat hatinya kepada Tuhan, apapun itu bisa didengar ya oleh Tuhan. Tetapi yang saya lebih yakini lagi bahwa gini, setiap orang mau sembuh apa tidak, ada purpose daripada Tuhan yang tetap dia kerjakan. Sekalipun endingnya, misalnya gini, saya pun bisa tahu-tahu ujungnya endingnya dipanggil Tuhan juga. Tetapi kalau kita sadar betul, there is a purpose behind apa yang Tuhan titipkan sama kita untuk kita kerjakan. Garis akhir itu at the end of the day, setiap orang pasti akan menghadap Tuhan. Mau hari ini apa besok atau berapa tahun lagi. Jadi saya cuma melihat gini, orang yang melekat hatinya sama Tuhan pasti dia akan berjalan sama Tuhan. Well, kalau dibilang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, ya kan? Karena Tuhan beserta. Tetapi begini juga, firman apa segalanya itu ada di bawah kedaulatan Dia. Contoh kita kasih tahu Musa, dipanggil Tuhan usianya 120 tahun, matanya masih percaya, kekuatannya nggak pudar. Tuhan bilang selesai, selesai. Yeah. Artinya apa? Yang terpenting dari dalam hidup ini adalah kita melekat, atau kalau di Yohanes 17 we are united one with God. Kemudian kita memenuhi segala purpose yang sudah dipercayakan, dan apa yang menjadi kehendaknya itu jauh lebih penting daripada result. Sekali lagi saya bilang lebih penting karena apa? Menghadap Tuhan selama kita tahu pasti bahwa aku menghadap Tuhan dengan digendong Tuhan dan dipegang tangan Tuhan, atau sembuh pun gitu loh. Selalu ada purpose-nya. Amin, amin. Ya, kalau ditanya, pertanyaannya gini, apakah hamba Tuhan yang dipanggil, misalnya hamba Tuhan yang dipanggil, apakah dia tidak dikasihi Tuhan? Saya yakin dia di tangan Tuhan. Amin, amin. Purpose-nya sudah selesai. Saya cuma melihat itu full authority, full kedaulatan, full daripada prerogatif Tuhan. Ya. Gitu loh. Yang penting manusia ini menjadi masalah adalah siap apa tidak. Ya. Itu dia. Berarti ini bicara tentang kedaulatan Tuhan ya. Apakah kena COVID atau tidak kena, apakah setelah kena sembuh atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Nah, mau bertanya lagi sama Kapten, back to the days ketika napas Anda pendek-pendek, kan tadi katanya gitu ya. Pelajaran paling berharga apa yang Kapten pelajari pada waktu itu? Ya puji Tuhan, napas pendek itu akhirnya gini ya. Kadang-kadang orang banyak ngeluh tentang ABC, komplain, sungut-sungut, ribut lah alasan ini dan itu. Nafas itu, waduh, benar-benar berharga. Saya sekarang ini kalau tiap pagi jalan ketemu orang rokok, ya saya bilang, hey, kamu berhenti ngerokok nih. Kamu kena COVID, itu ya paru-paru dibutuhin banget. Pada saat saya bilang saya ini korban COVID, langsung mundur 2 langkah. Pastor, kalau saya lagi jalan, setiap hampir seminggu bisa 4 kali ya, saya jalan di jalan. Kalau jalan cukup jauh, olahraga, tetapi saya ya share the gospel. Saya tolong orang di jalan, saya ingatkan pakai masker. Yang ngerokok langsung saya bilang, put down your cigarette. Dan ditaruh loh sama mereka, karena apa? Saya penyakit COVID. Nafas itu benar-benar wow. Makanya kita nggak perlu sombong, nafas ditutup selesai. Itu kapan aja Tuhan. Dokter tuh perawat sampai nanya tiap pagi, tiap sore, Mas, nggak sesak nafas. Saya bilang saya sesak nafas nggak ada, cuman pendek. Jadi nafas harus, wow. Jadi harus begitu. Jadi kalau
Kalau orang bilang sesak katanya badannya ditindihin kayak koper gitu ya, atau benda berat. Enggak, saya enggak ada. Tetapi nafas pendek. Ternyata hasil periksa darahnya saya jelek. Jadi kalau dokter bilang gas darah saya, atau orang bilang gagal nafas lah, suster itu bilang, nafas saya saturasi oksigennya kurang. Makanya dia selalu nanya, ada sesak apa tidak. Tetapi lucu COVID ini, setiap orang signature-nya beda-beda. Kalau daya tubuhnya bagus, nggak ada simptom. Daya tahan tubuhnya turun dikit, ada simptom, besok hilang. Ada simptom, besok hilang. Tetapi kalau turun agak jelek, hancur kayak saya begini, itu apalagi yang paling parah kalau sudah punya komplikasi gitu. Seperti Ya, itu. ya, good. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lagi menyaksikan dari live streaming. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih, apabila Anda mempunyai pertanyaan untuk Kapten Rico, narasumber kita malam ini, silakan Anda ketikkan di Facebook Anugerah Ministries. Nanti kami akan tanyakan kepada beliau. Ini dari Bapak Agustinus Bambang. Kapten, kalau waktu sekarang batuk-batuk jadi takut nih, jadi bingung, nih jadi ilfil maksudnya. Gimana? Bisa share dikit nggak tips untuk beliau nih? Baik, saya cuma indikasi kalau tidak punya rapid test, kalau belum pernah di swab, baiknya gini, ada apa namanya, ada istilahnya kebas tuh mulut nggak bisa ngerasa, atau asin saja apa tidak. Kalau selama apa namanya tidak ada mati rasa di lidah atau asin saja, itu indikasi yang paling simpel Anda kena COVID. Oh, Karena alumnus COVID itu punya itu semua, wow. gitu loh. Itu indikasi pertama. Tetapi ada baiknya konsultasilah sama dokter lah, gitu loh. Tetap lah. Kalau ada batuk, kalau batuknya udah mulai parah, ada demam, dua itu aja, batuk dan demam, pergilah ke rumah sakit. Alright, jadi kalau selama nggak kebas mulutnya dan nggak cuman asin doang, padahal sudah ini gulaan gitu ya, tapi Nggak masih berasa nggak ada rasa manis. manisnya, itu berarti SOS. Iya, jadi artinya pemirsa tidak semua batuk itu adalah COVID gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu karena paranoid sendiri gitu, batuk dikit sakit tenggorokan dikit, COVID nih jangan-jangan gitu ya. Jadi ada indikasi-indikasi. Ya, ini pertanyaan kedua dari seorang ibu, ini Melsianto Pangadongan. Apa tips untuk sembuh dari COVID-19? Dan apakah perawatan karena COVID berbayar? Maksudnya apakah Kapten sembuh karena perawatan berbayar atau enggak perawatan berbayar gitu? Silakan. Baik, saya boleh flashback kalau mau sembuh dari COVID yang pertama itu andalkan Tuhan, andalkan firman, trust 100% kepada tangan Tuhan itu udah pasti. Kenapa? COVID belum bisa disembuhkan karena belum ada obatnya. Yang bisa menyembuhkan COVID hanya daya tahan tubuh. Makanya firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Pada saat kita melekat sama Tuhan, Tuhan yang nyiptain antibody. So, datanglah sama Tuhan itu obat yang paling manjur. Sukacita, damai, sejahtera itu penting sekali pada saat Anda sakit. Jadi, kemudian yang kedua, minumlah vitamin C, D3, dan E. Ini saran dokter. Kemudian kalau ada jahe merah, makan, ada daun sirih, kunyah, kumur air garam hangat, rutin setiap 30 atau 1 jam. Gitu. Jangan minum air dingin. Saya ambruknya itu pada saat saya panas. Saya sampai panas sekali, udah nggak tahan kelojotan. Saya bilang, saya butuh air es. Dikasih air es. Langsung remuk. Oh, nggak boleh ya berarti, oke. Pertama diinter adalah tenggorokan, kemudian paru-paru. Kalau ada orang punya komplikasi, dia hajar itu komplikasi berikut. Itu aja tips. Pakai masker terus. Ya. Good. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Dewi Nur Fitripati. Pastor, rapid test itu nggak jamin kan hasilnya. Jadi apakah tes swab yang lebih valid atau bagaimana? Yes, yang paling tinggi ratingnya adalah swab, dan swab itu harus sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus di bawahnya itu ronsen atau X-ray toraks, kemudian ada namanya tes CPR ya. CPR itu si reaktif protein, itu mengindikasikan bahwa Anda ini kena infeksi apa tidak. Kasus saya, indikasi orang normal ada infeksi itu di bawah 11. Saya cuma 120, jadi 1200%. Wow. Wow. Okay, Nah ini ada pertanyaan juga yang lain dari Ibu Leoni Simanjuntak. Pak, kalau udah mantan pasien COVID, apakah bisa tertular lagi?
Nah, ini kemarin saya konsultasi dengan spesialis paru, dengar news di luar katanya sudah pernah ada yang kena, ketular lagi, tapi secara medis belum pernah dibuktikan. Tapi kesini-kesini sepertinya dokter sudah mulai bilang, yes, hati-hati, ini beda dengan flu cacar, udah kena kebal, kena lagi bisa. Dan jemaat kita ada yang sudah pernah kena, sembuh, kena lagi. Oh loh, bukannya kalau sudah pernah kena terus sembuh itu kekebalan tubuhnya terus jadi mengembangkan kekebalan tubuh. Not this Not time. this time ya. Wow. Oh, oke. Wow. Makanya daya tahan tubuh tetap bisa, harus dipertahankan. Kayak misalnya pneumonia ada imunisasinya, flu ada imunisasinya. Ini bukan sudah kena, kalau nggak jaga kesehatan bisa kena. Karena urusannya cuma saya sama daya tahan tubuh. Habis kena, ya COVID-nya kan mati, gitu istilahnya di dalam tubuh. Jadi kemudian setelah itu daya tahan tubuh turun, ya kena lagi bisa. Itu logiknya, tapi masih diteliti terus. Tapi faktanya jemaat kita 2 kali kena. Oke. Jadi karena itu waktu di Rumah Sakit Persahabatan dikasih makanannya enak-enak terus ya, itu untuk menaikkan daya tahan tubuh gitu kira-kira ya. Yes, seharusnya. Cuman unfortunately dari tanggal 16 sampai 6 April saya pun tidak bisa tidur. Makan dari mulai 16 April udah kacau balau sampai saya dirawat, sampai saya kira-kira saya baru bisa makan tuh 2 sampai 3 hari sebelum saya keluar. Jadi tanggal 30, tanggal 1, 2, dan 3. Sisanya saya nggak bisa makan. Dipaksa nggak appetite. Saya hanya bisa makan apa? Buah. Puji Tuhan saya dikirimin jeruk. Ini ada tips dari dokter, kalau jeruk makan, kalau bisa kulitnya dicuci, dimakan. Oh, kulitnya. Itu buat Bukan yang putih-putih seratnya itu. The whole orange. Putihnya itu vitamin C-nya, seratnya itu vitamin C-nya, tapi kulitnya itu yang bisa, ada penelitian yang bisa bilang dia bisa bunuh virus. Gitu. Ya obat-obat tradisional kan sirih juga bisa. Jadi banyak hal. Terus ada minuman-minuman jahe, lemon gitu. Lemon is so good karena dia bisa bantu mengeliminir gitu ya. Nah, itu kembali tadi sedikit mengenai rapid test, betul sekali tidak bisa diandalkan dan itu harus dilakukan berkali-kali. Jadi rapid test itu sebaiknya ya hanya untuk knowing aja lah, nice to know, tetapi sebaiknya kalau nggak yakin ke rumah sakit. Alright. Nah, Pak Kapten, waktu ada salah satu kesaksian Kapten tuh pernah bercerita tentang muntah-muntah tuh. Waktu itu kalau Pernah. Kapten muntah-muntah tuh, yang terakhirnya ya. Oh, ya, bisa ceritakan tuh, saya rasa itu cukup penting untuk kita semua tahu nih. Silakan. Betul. Jadi begini, Pastor. Jadi pada saat tanggal 27 saya masuk UGD, malam saya pindah, tanggal 28 saya masuk ruang isolasi, hari itu terus kemudian saya di swab pertama, kemudian hari besoknya tanggal 29 saya dipindah ke ruangan isolasi yang ada pasien. Nah, muntah itu kalau nggak salah pada tanggal 29, saya kan dipindahnya malam ya, 28 malam, 29 pagi gitu, terus tanggal 29-nya mulai kira-kira jam 10 sampai jam 1 siang lah, itu lagi drop demam saya mulai bangkit, saya mulai baca firman. Saya baca firman keras, kenapa? Karena ada pasien yang sebelumnya pernah saya doakan supaya dia ikut dengar juga. Saya baca berpasal-pasal dan ini amazing sekali, this is amazing. Saya baca berpasal-pasal, udah selesai cukup lama, saya tutup, kemudian saya berbaring immediately. Itu langsung rasa muntah dari bawah keluar semua, sampai di sini saya tahan nggak bisa, saya berteriak sama pasien sebelah, saya mau muntah, dia bantu datang saya bangun, itu langsung muntah cairan. Nah, ini berhubungan dengan begini, setelah saya muntah, saya di swab yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat setiap hari. Kalau melihat hasilnya sekarang, yang pernah saya kirim juga ke Pastor, itu kan masih oret-oretan. Yang otentik, tercetak sudah ada. Tanggal 27 hasilnya positif. Kemudian hasil kedua, ketiga, keempat negatif. Kira-kira yang bersihin virus saya siapa? Pasti it's Tuhan atau firman Tuhan yang yang dibaca tadi. Wah. Saya 15 tahun tuh, mungkin 15 tahun lebih nggak pernah muntah, Pastor. Saya nggak pernah muntah. Kalau habis makan terus muntah itu wajar. Ini habis baca firman muntah, sejarahnya di mana? Wow. Dan itu amazing sekali. Itu saya yakin betul. Nah, proses perbaikan itu terjadi mulai setelah saya muntah.
Oke, Gitu. jadi semua yang Yes, nggak kudus, semua yang nggak bersih itu dimuntahkan semua ya keluar dari tubuhnya, yes, Kapten. yes. Cairannya banyak sekali bening. Karena saya nggak bisa makan Wow, kan. wow, wow, wow. Good. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mantap, mantap, mantap. Nanti kita akan ada satu pertanyaan lagi kita akan tanyakan setelah break. Oke, silakan. Ya, pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan untuk pemirsa sekalian. Dari seorang ibu yang beberapa saat yang lalu minta bantuan doa. Dia mengirimkan pesan seperti ini, puji Tuhan sekarang anak kami sudah sehat dan sudah berhenti kencing darahnya. Wow. Kami sekeluarga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk bantuan doanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati ibu juga. Ya. Masih adakah di antara pemirsa yang rindu untuk didoakan? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami, kita akan kembali lagi dalam Good News Program. Kelaman ini, lembah yang mengerikan, badai apapun, izinkan dia membawamu. Kenapa? Tanpa engkau masuk di situ, engkau tidak akan pernah tahu tangan Tuhan itu hidup apa tidak. Firman itu akhirnya jadi cuma teori kalau Anda tidak praktekkan, Anda tidak dalam keadaan. Kita sudah tiba di segmen terakhir dari Good News Program hari ini. Tema kita masih sama, sembuh dari COVID-19. Nah, ini kamu katanya ada pertanyaan terakhir untuk Kapten Ya, Rico betul. Setamavela. Ini coba. ada masih dari teman yang on air nih ya. Jadi dari Henny Magdalena, tetangga saya ada kena COVID, jarak rumahnya sekitar 200 meter. Mau nanya Kapten apakah ini nular gitu. Silakan. Nembus nggak gitu dari tembok ke tembok gitu ya? Ya, kemarin saya konsultasi juga sama dokter spesialis paru. Bulan Maret itu ternyata virusnya masih import. Jadi virus itu ya kesini virusnya itu sudah mulai tertular oleh orang Indonesia, sesama Indonesia. Jadi istilahnya sudah mulai sedikit friendly ya. Ini istilahnya supaya gambarin aja yang parah itu memang bulan Maret itu masih import. Kemudian ternyata April itu sudah mulai sedikit melunak. Tetapi juga harus waspada. Karena gini, dulu virusnya ini dibilang nggak bisa airborne atau terbang. Sekarang bisa. Dulu di besi 10 jam, bulan April itu ada indikasi 2-3 hari. Jadi virus ini akhirnya bermutasi mungkin ya, bisa terbang. Berubah terus ya? Bisa terbang. Tapi kalau 200 meter ya kejauhan sih, virusnya juga cari yang paling deket aja. Ya, mungkin siapa tahu ada penguatnya gitu, ada penguat wifi-nya. Ya, ya, ya. Ya, jadi bulan Maret berarti virusnya masih completely build up. Yang sekarang udah completely knockdown gitu. CKD udah berarti. Ya berarti pajak on the road-nya nggak mahal berarti harusnya. Ngomongin apa ya? Ini saya menyampaikan apa kata dokter spesialis yang sudah menangani 400 lebih pasien by himself. Ya, 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 ya. Ini pertanyaan yang saya ingin tanyakan, Kapten Rico. Bagaimana mengalami sakit COVID-19 ini akan atau mungkin sudah merubah kehidupan Anda? Well, memang gini ya, Pastor. Saya kan kesaksian Palu itu begini. Kesaksian Palu ternyata nama saya pada saat kejadian Palu saya suruh flashback ke belakang. Nama saya itu Rico Seta. Rico Seta itu kalau diambil dari bahasa Inggris ricochet artinya pemantulan atau rebound. Jadi pernah saya saksikan kalau batu itu dilempar di air miring gitu ya, dia akan mulai bouncing. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya diizinkan sama Tuhan seperti yang Pastor bilang tadi, maut dari maut ke maut. Saya sih nggak mau Pastor tapi dari hidup saya tuh udah ngadepin maut dari janin. Janin sudah diaborsi saya. Dan itu luar biasa. Jadi 7 hari diaborsi, dikasih suntikan dan obat. Sampai dokternya bilang sama ibu saya yang cerita kok. Ibu, janin ibu kuat banget. Dia sampai nyerah. Tapi kehidupan saya itu, saya belum sempat cerita lah yang lalu-lalu. Apa yang Tuhan buat di dalam hidup saya. Spektakuler. Jadi
Semua ini perjalanan bersama Tuhan ini sangat penting. Saya selalu bilang sama teman-teman, share gini, izinkan dirimu ini diproses sama Tuhan dan dibawa kemana dia mau. Sadari betul bahwa setiap kita punya purpose. Makanya ayat lembah kekelaman ini, lembah yang mengerikan, badai apapun, izinkan dia membawamu. Kenapa? Tanpa engkau masuk di situ, engkau tidak akan pernah tahu tangan Tuhan itu hidup apa tidak. Firman itu akhirnya jadi cuma teori kalau Anda tidak praktekkan, Anda tidak dalam keadaan sulit. Saya selalu bilang, doa itu pada saat lagi kita sehat-sehat, ya kedengarannya enak, tetapi saya selalu bilang pada saat masa sulit, Anda berdoa, it's very powerful. Gitu loh. Jadi kalau dilihat semua akibat COVID, akibat yang ke belakang, saya suruh flashback ke belakang, it changed my life so much. Pengalaman berjalan sama Tuhan. Dan aku bilang sama Tuhan, aku akan tetap melakukan kehendak Tuhan sekalipun apapun terjadi. Amin. Yes. Wow. Ya, wow, amazing. Kata-kata terakhir Kapten, ada kata-kata dorongan untuk kami yang sehat hari ini, ataupun juga untuk teman-teman yang udah merasa bosen di rumah Nah itu, karena nggak bisa keluar yang kan? kebanyakan ngomel gitu Kapten ya, sedangkan banyak orang yang napasnya lagi pendek-pendek sekarang. Silakan Kapten. Iya, waduh itu saya sedih banget. Saya lagi mau nulis di Instagram tentang hal ini. Pemerintah tuh sampai, ya kok pada nggak mau dengerin gitu ya. Semua kan ruginya ada di kita. Saya nginterview beberapa orang di jalan, orang-orang yang susah hidupnya. Iya Pak, saya ini harus makan tiap hari, kalau nggak dagang susah, begitu kan. Saya bilang, dagangan jauh lebih pentingkah ketimbang Anda sakit? Akhirnya mereka menyerah. Iyalah, ya udah kalau kena enggak. Jadi mereka tuh Pasrah. belum ngerasain. Jadi punya, karena dikendalikan oleh perut gitu. Saya nggak bisa nyalahin, tetapi gini loh, Bu, ditimbang. Nah, ini untuk orang-orang sekarang airline udah mulai dibuka semua. Saya baca orang mau pergi masuk ke dalam gedung aja sampai katanya masker itu diperjualbelikan, dipinjemin. Dipersewakan Maskernya tuh. Iya. oleh tukang Nular parkir. dong kalau kayak gitu. Jadi orang itu kayak sudah bosan, nggak peduli. Saya pengen ngomong sebetulnya, please, Anda belum ada di posisi saya. Anda belum ada di posisi saya. Baru nanti penyesalan datang terakhir. Protokol pemerintah harus diikuti. Anda boleh saja olahraga, pakai masker, sanitasi, jauhi orang, distance. Jadi tetap makan vitamin. Saya kalau nggak minum vitamin, nggak jaga kesehatan, istirahat nggak cukup, saya nggak akan keluar. Tetapi ini, ikuti protokol, pakai masker, itu adalah garda utama. Kata dokter itu garda utama. Gitu. Jadi teman-teman please taati pemerintah. Wah kemarin banyak saya lihat di koran-koran, bukan di koran, di media ya, itu orang udah nggak peduli lagi. Wah ini yang membuat akhirnya keadaan positif, korban positif ya, itu makin banyak. Ya kalau saya pesan sih, please tetap stay at home. Atau setidaknya kalau Anda harus keluar protokol pemerintah, kita harus taat juga sama pemerintah karena dia dari Tuhan. Apalagi saya bukan politik, saya bilang Pak Jokowi itu angel yang dikirim oleh Tuhan untuk negeri ini. Ini dia, ikuti please. Gini, saya nih kalau dibilang ya, kami rela dipotong gaji oleh perusahaan supaya perusahaannya hidup, supaya perusahaan bisa menerbangkan Anda. Dokter berkorban luar biasa, nyawanya dikasih. Kita nambah-nambahin susah hidup mereka. Kesian itu dokter, saya ngobrol sama dokter, buka APD gitu ya, keringetan, ya teman-teman pasti tahu lah, kesian sekali. Dia korbankan keluarganya. Jadi please saya minta, Anda tidak, bagi yang belum pernah, Anda tidak ada di posisi saya. Kalau posisi lapar, saya pun pernah lapar. Anda nggak punya job, saya juga pernah nggak punya job. Tetapi posisi mengerikan, belum tentu semua orang. Please, jangan sampai ada di posisi saya. Please. Nah, mungkin kata-kata terakhir banget nih untuk para pengusaha. Ini kan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang lagi berjatuhan. Mungkin sudah filing chapter 11 untuk bankrupt gitu ya. Apa kata-kata dorongan apa yang saya tahu Kapten Rico ini juga seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Mungkin ada kata-kata dorongan buat teman-teman entrepreneur nih yang sudah menyerah nih. Untuk kita bangsa Indonesia, satu hal sekali lagi,
bersandar penuh kepada tangan Tuhan. Karena begini, ini adalah proses yang diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa intinya yang paling utama pada saat saya terbaring, saya dapat banyak dari Tuhan. Pertobatan dunia, ini udah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Setiap kita harus kembali pada Tuhan. Lebih baik mungkin ya bagi teman-teman pengusaha bertahan juga. Tapi karena gini, you like it or not, keadaan nyata itu pasti terjadi, merugi pun ada, tetapi tetap semangat. Tuhan punya rencana yang lebih baik di depan. Tetapi yang terpenting adalah pertobatan. Pertobatan itu membuat Tuhan berkenan sama kita. Siapapun, seluruh sektor, bahkan seluruh Indonesia harus bertobat. Seluruh bangsa harus bertobat kalau ingin pemulihan. Intinya kan adalah pemulihan. Gitu loh. Saya cuma bilang stay strong, reach the finish line and win as a winner. Alright. Bersama Tuhan. Okay. Thank you Good. so much, Kapten Rico, you have been a blessing kepada banyak sekali orang, dan kita percaya bahwa akan ada banyak kesaksian-kesaksian dari pantulan-pantulan batu yang Tuhan izinkan untuk dilemparkan itu ke air, ya. Puji Tuhan. Keep on shining. Yes. And tentunya kita berdoa, by the stripes of Jesus Christ you are healed. Amin. Oke, good. Amin, amin. Terima kasih. Oke, kita akan tutup dengan mendengarkan satu firman Tuhan, perenungan singkat ya. Oke, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa hidup itu berharga. Yang percaya katakan amin. Ya. Amin. Kalau hari ini saya dan saudara masih sehat, itu berarti percaya enggak bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita percaya bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan, berarti ada satu pertanggungjawaban yang kita harus lakukan di hadapan Tuhan. Betul enggak ya? Nah, saya mengajak Anda untuk membuka satu firman Tuhan yang sangat populer banget nih. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. 2 Timotius ayat yang keempat ayat yang kedua. Di sini firman Tuhan berkata, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan satu ayat firman Tuhan ini aja, pada saat ini kita tahu, kalaupun hari ini saudara dan saya masih sehat nih, saya ngomong kepada Anda yang tidak sakit ya. Jadi nanti di akhir daripada pandemik ini tentunya akan ada dua golongan. Orang-orang yang pernah sakit dan orang-orang yang tidak mengalami sakit COVID-19 ya. Nah, ini semua tentunya kita tahu, kita bisa berhati-hati pun masih ada orang yang ketularan. Jadi berhati-hatilah. Semoga 1-2 bulan lagi kita akan kembali masuk masa-masa yang normal. Namun demikian jangan sampai nanti kalau kurang 1 minggu 2 minggu tiba-tiba kita ketularan, kan sayang banget gitu ya. Jadi apapun kondisi kita, tentunya kita semua yang nggak pernah sakit berharap bahwa kita nggak akan sakit. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, tetapi kalaupun kita sehat berarti fungsi kita, ini satu ayat firman Tuhan ini juga berlaku buat kita yang nggak sakit loh. Ya, beritakanlah firman. Jadi inilah yang kami lakukan di masa-masa musim pandemik di mana tidak lagi orang-orang bisa datang kepada gereja secara fisik. Maka puji Tuhan kami menjadi salah satu gereja-gereja yang dapat kami katakan ada di garda depan gitu ya. Yang mengabarkan firman Tuhan, apakah kondisinya baik ataupun gak baik. Di dalam bahasa Inggris dikatakan in season or out of season. Mungkin dikatakan bahwa gereja sekarang sudah kehabisan jam tayang nih, tetapi puji nama Tuhan justru dengan cara seperti ini ada satu booster yang luar biasa daripada Tuhan, bahwa jam tayang ini malah ditambah gitu ya. Jam tayang malah akan ditambah. Jadi termasuk Anda yang sakit gitu ya. Nah, jadi kalaupun Anda Tuhan percayakan nafas kehidupan walaupun pendek kata Kapten Rico. Tetapi percayalah bahwa di dalam setiap nafas itu harus kita pertanggungjawabkan. Amin. Ya, jadi pesan kami adalah do not give up. Semua hamba Tuhan berkata bahwa ini adalah pertobatan nasional. Semua hamba Tuhan berkata bahwa ini adalah ujian. Semua hamba Tuhan berkata bahwa ini akan ada waktunya di mana nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan melalui mimbar ini juga kami sering katakan, sekarang kita belum merasakan, tetapi nanti di akhir pada pandemik ini, semoga bulan 8, bulan 9 kalau Tuhan izinkan ini semua kita sudah mulai kembali normal seperti biasa. Kita akan flashback masing-masing daripada kita akan mulai melihat rekam jejak Tuhan yang gak pernah akan kehapus, bahwa penyediaan Tuhan itu mensustain kehidupan kita selama berbulan-bulan ini. Amin. Dan tentunya kepada siapapun daripada kita, saya percaya bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan. Seperti firman Tuhan katakan, apa yang salah, tegurlah.
Apa yang tidak baik, nasihatilah ya dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di akhir daripada Good News program, kami percaya bahwa episode ini sudah menjadi berkat buat Anda. Apakah Anda terinspirasi? Apakah Anda tertantang untuk sama-sama kita menjadi elat Tuhan untuk mengabarkan kerajaan surga sampai pada akhirnya? Kalau itu Anda, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Apapun kondisi mereka, aku ucapkan saat ini bahwa di dalam nama Yesus, kemurahan Tuhan itu ada pada kehidupanmu. Kalau sampai hari ini ada nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan di dalam jantung, paru-paru, dan sistem pernafasan kita, itu berarti Tuhan belum selesai. Termasuk bahkan kepada Kapten Rico dan ke semua korban daripada COVID-19. If you are still alive, it means that God is not yet finished with you. Amen. Tuhan belum selesai bagi engkau, dan Tuhan punya rencana yang sangat besar, dan kiranya kebaikan kemurahan Tuhan akan dinyatakan. Hari-harimu itu, kata firman Tuhan, sudah diperhitungkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan sudah ditimbang. Kalaupun ada rencana Tuhan yang belum kita semua lakukan, mari kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Terima kemurahan Tuhan, keberanian untuk datang kepada tahta kasih karunia, karena engkau adalah anak. You are the sons and the daughters of the kingdom of God. Miliki keberanian untuk mengerti kehendak Bapamu, supaya nama Bapa dapat engkau permuliakan, engkau dapat khotbahkan, engkau dapat hidupi melalui bisnismu, keluargamu, pekerjaanmu sehari-hari. Kami melepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap daripada Anda, engkau yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan kami, engkau boleh ketikkan, engkau boleh tuliskan, engkau boleh jeritkan kata-kata satu ini. Katakan, amin, haleluya, puji Amin, Tuhan. amin. Yes. Puji Tuhan. Ya, pemirsa, kami berharap episode hari ini sudah menjadi berkat buat Anda, sama seperti sudah menjadi berkat buat kami semua yang ada di studio ya. Luar biasa bagaimana penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan Kapten Pilot Rico Seta Mavela. Untuk itu kita akan berjumpa lagi ya di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama kalau Tuhan izinkan. Saya Debbie Katarina dengan suami saya Daniel Hendrata. Kalau Anda diberkati dengan episode ini, bagikan ulang kepada teman dan sahabat Anda. Dan sekali lagi, yuk jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Anugerah Ministries. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.